pemutaran lagu Indonesia Raya. Acara selanjutnya, kita lanjutkan pemaparan materi webinar yang akan disampaikan oleh Muhammad Firman Aksanu MMPP. Bapak Ibu yang kami hormati, ketahuilah Cak Firman ini merupakan narasumber yang telah menjual karyanya berupa artikel, buku, esai, dan lain-lain ke 1.200 klien mancanegara. Memiliki 19 buku yang terjual di marketplace, buku internasional, Apple Book, Kobo, Ernest and Noble, Overdrive, dan lain-lain. Dan Bapak Ibu ketahui pula, Cak Firman juga telah mengantongi royalti plus income konsisten selama 3 tahun terakhir dari menulis tanpa marketing. Luar biasa Bapak Ibu semua. Tepuk tangan untuk Cak Firman yang luar biasa yang akan memberikan materi pada malam hari ini. Terima kasih Kami Bapak. persilahkan Cak Firman untuk memberikan materi yang telah ditunggu-tunggu oleh penulis-penulis yang hebat yang hadir pada malam hari ini. Aplaus sekali lagi untuk Cak Firman. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Saya senang sekali hari ini lumayan ramai yang ikut. Ini ada 31 partisipan sementara, tapi biasanya nanti setelah 30 menit, 1 jam mungkin ada yang ikut-ikut juga. Pesertanya saya loskan sampai 300, jadi nanti kalau memungkinkan peserta 100 lebih itu masih bisa. Untuk webinar yang lalu itu sempat pesertanya insya Allah tetap lancar. Kemudian Bapak Ibu di sini saya sarankan ya memakai laptop karena nanti kita ada latihan menulis, latihan mengedit tulisan, jadi belajarnya bisa maksimal. Baik, saya share screen dulu. Share screen, ini dia, jurus rahasia membuat tulisan Anda. Bapak Ibu sudah terlihat? Sudah Mas, sudah Pak. Jadi ini adalah webinar lanjutan ya. Jadi sudah pernah saya lakukan untuk part 1 itu bulan Mei, sekarang adalah lanjutannya part 2. Di part 1 saya sharing jurus 1 sampai 5. Hari ini kita akan membahas jurus 6 sampai 9. Bedanya kalau jurus 1 sampai 5 itu kita mengenai judul dan subjudul, kalau ini nanti lebih kepada pembuatan teks yang menarik. Ini ya profil singkat saja. Ini mungkin sudah dipaparkan oleh Bu Ana tadi. Saya adalah penulis full time. Sudah saya lakukan 8 tahun dan sebenarnya pembeli saya atau pembaca saya itu sudah bertambah. Jadi 1.200 itu angka 2 bulan, kok 2 bulan? 1 bulan lalu kalau waktu webinar pertama. Sekarang sudah nambah jadi sekian, 1.317. Kemudian repeat buyer saya ada 66%, artinya dari 100 orang yang pernah beli tulisan saya atau buku-buku saya, 66 orang itu pasti kembali. Jadi 66% orang yang pernah beli pasti beli lagi. Itu repeat buyers rate saya. Kemudian dari menulis ini Bapak Ibu, saya juga sudah mengantongi profit yang konsisten selama 3 tahun terakhir. Jadi apapun yang saya share di sini, sekali lagi saya tidak berniat menggurui Bapak Ibu, karena saya yakin bahwa banyak Bapak Ibu di sini yang mungkin lebih hebat daripada saya. Namun saya di sini sekedar men-sharingkan apa yang menjadi pengalaman saya selama menulis, selama menjadi penulis full time. Tentu nanti dari sini Bapak Ibu akan banyak belajar tentang cara penulis yang bagus, dan tidak hanya itu, bukan hanya bagus, tapi bagaimana caranya tulisan nanti itu menjadi sesuatu yang punya nilai jual. Kemudian ya ini ya apa tujuan webinar ini, Anda akan belajar cara membuat tulisan yang menjadi center of attention. Sebentar, saya
Formatnya saya ubah dulu. Partisipan, apps, annotate. Kemudian membuat pembaca karya Anda akan selalu rindu akan tulisan Anda. Terus melanjutkan presentasi sebelumnya ya. Jadi ini nanti membahas 4 jurus. Sisa kemarin. Nah, Bapak Ibu, menariknya kalau saya webinar itu selalu ada door prize. Door prize ini nanti kalau bulan Mei lalu saya ada 1 buku sebagai hadiah Bapak Ibu yang aktif. Hari ini saya menyiapkan 3. Ya, jadi door prize-nya 3 in 1. Siapa saja yang berhasil menjawab pertanyaan saya pada sesi kuis akan mendapat e-book yang anti mainstream. Apa saja? E-book yang pertama, Limitless Topic, menemukan topik tulisan yang menghasilkan uang tanpa batas anti mentok. Jadi kalau Bapak Ibu pernah suruh menulis, habis itu tulisannya itu mentok, kira-kira mau nulis apa ya, tentang misalkan cara mengatasi rasa malas. Bapak Ibu bingung, ini topiknya ini mau diperpanjang seperti apa, cara mencari topiknya itu seperti apa, dan topik yang seperti apa, yang laku keras di pasaran itu seperti apa. Kemudian yang kedua, ini ada e-book cara publikasi buku dan mendapat ISBN di luar negeri gratis tanpa ribet. Jadi ini tidak terbatas buku-buku bahasa Inggris seperti yang saya tulis selama ini. Jadi buku berbahasa Indonesia pun bisa. Dan memang kita lebih mudah mendapatkan ISBN kalau kita langsung tembusi dari pasar mancanegara daripada di Indonesia. Itu pengalaman saya. Jadi biasanya proses 2-3 hari kerja gitu kita ada. Dan menariknya kalau dari luar negeri itu yang namanya daftar pustaka itu tidak wajib. Bahkan kita untuk mensubmit e-book itu hanya diperlukan cover sama langsung bab 1, bab 2, bab 3 dan seterusnya tanpa perlu daftar isi. Mereka memberikan kemudahan yang begitu hebat sehingga penulis-penulis di negara-negara maju itu banyak yang bermunculan. Jadi dipermudah sekali. Nanti caranya seperti apa ada semua di e-book saya yang kedua ini. Ini door prize ya Bapak Ibu. Terus yang kedua, yang ketiga template e-book saya pakai. Jadi nanti ini template e-book seperti apa sih? Aturannya seperti apa? Jadi kalau mempublikasi buku yang ingin ber-ISBN itu di luar negeri itu harus pakai spasi berapa, fontnya berapa, ukuran kertas berapa, saya cantumkan lengkap di situ. Tinggal Bapak Ibu copy paste kontennya Bapak Ibu, nuruti template saya, insya Allah siap publish, siap mendapat ISBN gratis. Tidak disuruh kayak semacam nanti harus membeli buat sampel, tidak ada seperti itu kalau di luar negeri Bapak Ibu. Terus kemudian kalau Bapak Ibu nanti menjawab lewat kuis, itu melalui kolom chat ya, kolom chatnya Zoom, itu nanti misalkan saya tanya, terus habis itu Bapak Ibu ada jawaban, langsung saja masuk ke kolom chat. Door prize e-book ini nanti saya akan kirim melalui email ya, jadi tidak perlu ongkos kirim. 100% ilmu praktek sesuai pengalaman penulis, e-booknya fresh, original, tidak saya kopas dari website-website, tidak saya ambil dari Google, ini ilmu saya pribadi berdasarkan pengalaman. Terus nanti yang tidak kebagian tidak apa-apa, ya nanti bisa membeli melalui pengurus BPMN Surabaya. Yang tentunya nanti misalkan Bapak Ibu membeli juga aliran dana itu juga untuk sumbangsi BPMN. Ada persentase untuk kas wilayah, kas daerah, kas pusat gitu. Jadi tidak hanya untuk semacam keuntungan saya pribadi, itu tidak. Kemudian kuis ya Bapak Ibu, kuis akan saya lontarkan sewaktu-waktu. Yang melamun pasti kelewatan. Are you ready Bapak Ibu? Sudah siap? Yes, I'm ready. Yes, Sir. I'm ready. Okay, yes, on. Yes, I'm ready. Yes, I'm ready. And how about you, sir? Ready for? Oke. Nah, dalam presentasi perdana saya telah menghidangkan jurus ke-1 sampai 5.
sebelum kita mulai presentasi yang ke-6 sampai 9, mari kita review dulu ya. Nah, kuis lengkapi kata-kata di bawah ini, Bapak Ibu. Jurus yang pertama, Bapak Ibu menyimak tidak webinar saya yang pertama? Jurus yang pertama apa? Tulis sesuatu yang, coba saya lihat, silakan dijawab. Jurus pertama saya apa? Oh, bukan menarik. Iya, betul, Bu Yuwanita. Bu Yuwanita ya, Bu Yuwanita. Alhamdulillah. Tulis sesuatu yang dibutuhkan oleh audiens. Atau ini jawabannya. Tulis sesuatu yang dibutuhkan orang lain, bukan yang menurut ego Anda bagus. Jurus nomor 1. Nah, sekarang jurus nomor 2. Gunakan rumus hasil. Oh, Bu Ana moderator, nanti Bu Ana pasti dapat Ibu, tidak usah khawatir. bukan 5W1H. Yang menyimak, yang sempat menyimak pasti tahu. Ya, Bu Yuwanita tadi sudah dapat ya. Bu Yuwanita tadi sudah dapat ya. Silakan mengisi, Bu. Itu form door prize-nya ada di situ, Bu Yuwanita. Terima kasih, Mas Firman. Jurus yang kedua, Bapak Ibu, itu tadi Bu Yuwanita sudah menjawab yang pertama. Terus sekarang menjawab yang kedua lagi. Betul ya, Kak? Ya. Jadi ini ya jurus yang kedua. Gunakan rumus hasil plus tanpa plus hal yang dibenci. Bapak Ibu, Kak, sudah saya wanti-wanti loh 3 hari yang lalu. Ini silakan direview ya. Silakan direview yang webinar pertama. Terus yang ini jurus yang ketiga, gunakan apa? Saya peserta baru, Cak, belum ikut yang lalu nih. Saya juga baru, Cak. Ya, Power Dari Jabar baru. Yanti, Situ Bondo. Ibu Yanti. Iya, Bapak. Diisi formnya, Bu ya. Ini saya Ya, terima kasih, Bapak. Iya. Bu Yanti Situ Bondo diisi formnya, saya send direct message. Kemudian ya, ini ya jurus 3 ya, gunakan power words atau kata-kata yang menggugah emosi audiens. Ini masih untuk judul. Jurus yang keempat, suguhkan konten yang bukan menarik. Iya, betul. Ibu Nur Sofia, suguhkan konten yang spesifik. Saya chat dulu. Ibu Nur Sofia ya, diisi formnya. Ya. Nur Sofia, Surabaya. Enggak betul. Oke, sudah saya send untuk form door prize-nya. Door prize-nya 3-in-1 tadi, 3 buku jadi 1. Kalau kemarin cuma 1 saja, sekarang ada 3. Biar semangat, Bapak Ibu. Soalnya malam, biar tidak ngantuk. Terima kasih, Mas Firman. Iya, sama-sama. Gunakan apa yang kelima? Jurus saya yang kelima. Gunakan majas untuk menyingkat. Iya, betul. Bu Herlina Lina. Bu Herlina Lina. Saya chat ya, Herlina Lina. Ya, sudah. Tulis yang kelima. Itu tadi. Gunakan majas untuk menyingkat judul yang terlalu panjang. Kemudian sekarang masuk ke jurus yang ke-6 sampai 9. Are you ready? Yes, already. I'm ready. Presenter, are you ready? Saya jawab, yes. Yes, Pak teman. Bapak Ibu. Yes, I am ready. Yes, I am ready. Yes, I'm ready, Cak Firman. Yes, I am ready, semangat. Oke, Bapak Ibu, jurus ke-6, ayo tebak gambar. Analisis. Apa itu? Ayo tebak gambar. Gampang ini Bapak Ibu. Ayo tebak gambar kok. Analisis. Ini gambar apa?
Kompor. Properti. Pintar, Ade Fitriana, bagus. Ya, analisis kompetitor. Itu nanti dia kering lah. Iya, siap. Ade Fitriana. Ya, ini diisi Pak formnya. Bapak apa Ibu? Terima kasih Bapak. Oh ya, Bapak ya. Bapak Ade. Nah, ini jadi untuk membuat tulisan yang terjual keras, Bapak Ibu perlu yang namanya analisis kompetitor. Bapak Ibu tidak bisa menulis sesuatu begitu saja dan Bapak Ibu menjudge, oh ini bagus, ini pasti bagus. Tidak bisa seperti itu. Bapak Ibu harus melihat di Google itu sudah ada seperti apa saja. Jadi misalkan Bapak Ibu punya buku, itu isinya cara mengatasi rasa malas. Nah, dalam buku Bapak Ibu tersebut cuma terdapat 5 tips dan Bapak Ibu itu ngotot ini pokoknya paling bagus. Padahal di Google banyak informasi yang mana itu gratisan dan itu memiliki tips yang jauh lebih lengkap. Misalkan ada yang 10, ada yang 20 dan seterusnya. Jadi analisis kompetitor itu penting. Karena Bapak Ibu harus tahu yang sudah dilakukan oleh orang-orang saat membahas ini itu apa saja. Jadi bisa dilihat di Google ya Bapak Ibu. Itu adanya misalkan ada 10 tips Bapak Ibu beri 20. Sudah ada 20 tips, 20 tips sudah banyak. Berarti tinggal Bapak Ibu nanti kasih gambar, kasih video gitu kalau dibuat Ibu. Kalau misalkan itu dibuat buku cetak ya jangan lupa dikasih misalkan ada pengalaman pribadi, itu akan lebih menjadi buku yang menarik. Atau dikasih menurut penelitian ABCD dan sebagainya, itu nanti akan menjadi sumber referensi yang jauh bisa diandalkan dan mengalahkan kompetitor Anda. Jadi jurus yang keenam adalah analisis kompetitor. Itu hal yang selalu saya lakukan jauh sebelum saya menulis buku. Tidak pernah saya menulis buku, menurut saya ini bagus, saya tulis begitu saja, tidak. Selalu saya analisis kompetitor, karena buku yang saya tulis, tujuannya saya tulis buku itu ya karena faktor finansial untuk saya jual. Gitu. Jadi kalau misalkan ada orang jual buku, kemudian dia bisa bilang, oh ngapain aku beli buku si A, di Google banyak gratis. Nah, seperti itu. Sama seperti Bapak Ibu datang ke sini. Ilmu yang saya miliki, yang saya share hari ini, itu tidak ada di Google. Ini sebuah ilmu yang premium, sehingga Bapak Ibu tertarik untuk masuk ke webinar saya, belajar bersama saya, karena saya men-sharekan pengalaman saya. Pengalaman itu tidak ada di Google, tapi ada dalam webinar saya. Gitu ya. Itu analisis kompetitor. Kemudian jurus yang ketujuh. Jurus yang ketujuh ini Bapak Ibu, kuis ya, kuis. Ini Bapak Ibu bisa baca apa tulisannya jelas? Jelas. Abaya dan lain-lain. Nah, ada perbedaan antara yang hitam dan yang biru. Apa yang membedakan dan kenapa yang hitam itu lebih enak dibaca daripada yang biru? Coba. Warnanya. Bukan masalah warna. Kalimatnya lebih pendek. Kalimatnya sama ya. Kalimat yang hitam lebih pendek. Bukan tidak ada pengulangan kata. Perhatikan di situ. Ada perubahannya. Yang biru ada titiknya kan? Oh iya. Penjelasan kalimat hitam lebih Terlalu panjang. Ya betul. Ibu Umu Kediri. Ibu Kediri, mana suaranya? Kalau yang biru itu kalimatnya terlalu panjang. Ya ini saya mau Ada pengulangan kata terlambat, Pak. Ya. Umu Kediri, silakan isi formnya ya. Ini WordPress. Silakan cek-ceknya ya. juga panjang. Terima kasih Bapak. Sama Yang biru kalimatnya kurang efektif Pak Firman. Kalau yang hitam panjang. Terus kalau yang biru kurang dimengerti. Ya Bapak Ibu saya jelaskan dulu ya. Jadi hitam itu kalimatnya lebih pendek.
ada titiknya, ada jedanya, sehingga lebih enak dibaca. Kalau yang biru, kemacetan di Surabaya semakin parah setiap hari yang membuat anak-anak sering terlambat ke sekolah dan para orang tua terlambat ke tempat kerja di mana mereka seharusnya lebih produktif. Orang membaca itu lelah, Bapak Ibu. Ini bisa menjadi paragraf. Ini sudah bisa menjadi satu paragraf, tapi dijadikan satu kalimat. Saya kalau di Facebooknya PPMN itu sering kali saya lihat Bapak Ibu itu yang menulisnya itu panjang, tidak pakai titik. Jadi tulisannya itu terlihat kecil-kecil, kemudian apa namanya? Orang itu malas membaca sampai bawah karena terlalu panjang. Jadi jurus yang ketujuh ini ya ada titik, terus habis itu ada kata hubungnya. Hal ini membuat anak-anak, padahal mereka seharusnya bisa menggunakan waktu tersebut lebih produktif. Oh iya, Ibu Fitria Kediri, mohon maaf ini jawabnya lewat chat ya. Kalau saya izinkan lewat speaker nanti rebutan, saya tidak tahu ini suaranya yang mana, saya tidak apa. Jadi untuk berikutnya ya, teman-teman yang lain menjawabnya lewat chat saja. Ngos-ngosan bacanya yang biru. Oke, jurus yang ketujuh, tingkatkan readability atau keterbacaan. Nah, kalimat-kalimat yang pendek tadi itu namanya ini readability. Untuk meningkatkan keterbacaan atau readability, buat kalimat-kalimat yang pendek. Jangan buat kalimat yang panjang. Terus habis itu ringan ya, pendek, mudah dicerna. Sebisa mungkin hindari istilah-istilah yang kurang umum. Jadi misalkan kalau boleh saya kasih contoh Bapak Ibu, ginjal itu ada istilah lainnya di bahasa Indonesia, buah pinggang. Kemudian telepon itu ada pesawat telepon. Itu sebenarnya telepon saja sudah bisa, tidak perlu pesawat telepon. Jadi gunakan istilah-istilah yang istilahnya singkat, umum, mudah dicerna. Itu untuk meningkatkan readability atau keterbacaan. Nah, kuis Bapak Ibu. Untuk jurus ke-8, sekarang kita masuk jurus ke-8. Kuis ya, mana format penulisan yang lebih enak dibaca? Kenapa? Yang kuning kah atau yang putih? Kenapa? Yang putih lebih enak dibaca. Kenapa? Adi Rahman, kenapa Pak? Sistematis dan apa Pak Adi Rahman? Iya, sistematis mudah dipahami. Ini ada, oke, sudah ketemu yang betul ya, Bapak Adi Rahman. Terus habis itu siapa lagi ini? Putih ada penjabarannya memakai angka, iya juga termasuk. Ini putih karena tadi Pak Adi Rahman yang duluan. Ini sebenarnya ada 3 kalau saya boleh adil. saya japri dulu Pak Adi Rahman. Pak Adi Rahman Lombok Tengah. Yeah. Ya, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak. Ya. Terus ini ya yang lain yang belum kebagi pasti ada itu. Pasti ada. Tadi Pak Adi Rahman menjawabnya cepat tapi dipisah-pisah jadi 3 chat. Saya kira 3 orang, ternyata 1 orang. Oke. Itu ya jurus ke-8. Jadi jurus ke-8 itu yang membuat ini menjadi bagus itu karena ada 3 hal, Bapak. Ingat ya. Jurus ke-8 itu tentang 3 hal. Jadi di sini setiap 2 untuk penulisan di blog atau e-book itu Bapak Ibu kalimat per 1 paragraf itu sudah cukup. Jadi mungkin ada aturan bahasa Indonesia yang mensyaratkan 1 paragraf itu biasanya 4 sampai 5 paragraf ya. Itu bagus kalau untuk media cetak seperti koran, majalah dan lain-lain. Kalau ini adalah sebuah media e-book atau buku-buku modern zaman sekarang atau blog, apalagi blog ya, itu 2
dua kalimat dalam satu paragraf itu sudah cukup. Karena nanti kalau dibuat 4 sampai 5 kata, jadinya seperti ini. Orang lelah Bapak Ibu baca. Apalagi nyekrol di HP kayak nggak habis-habis gitu paragrafnya. Orang lelah. Nah, kemudian yang kedua ada subheading. Subheading ini atau subtopik. 1, tetapkan target yang bisa dicapai. 2, jangan terlalu perfeksionis. 3, susun rencana kegiatan. Jadi orang yang membaca artikel atau buku ini, cara mengatasi rasa malas, dia bisa men-scan dengan cepat. Tips-tipsnya apa saja? CO1, O2, O3 ini cepat. Cepat dapat poinnya. Gitu ya Bapak Ibu. Lebih enak dibacanya karena itu. Kemudian ini ada bullet list. Ya, jadi apa namanya yang bisa di bullet list ya, misalkan saya sering membantu ibu saya berbelanja ke pasar, yang saya beli antara lain, terus habis itu bullet list, semangka, melon, jeruk, jambu, lain-lain. Bullet list itu akan membuat lebih rapi, lebih enak dibaca, orang itu tidak cepat lelah dibandingkan harus seperti yang kuning ini tadi. Oke, jadi jurus ke-8, bersahabatlah dengan jeda, bullet list dan subheading. Oke, sekarang waktunya kita praktek mengedit tulisan. Jadi Bapak Ibu mohon perhatiannya, siap di depan laptop semua. Saya akan membagikan sebuah tulisan yang perlu Anda edit melalui Google Form. Google Form-nya nanti saya taruh di chat ya, siaga chat. Jangan ada yang chat dulu, saya siaga chat saja. Praktekkan jurus ke-7 dan ke-8. Batas waktunya untuk mengedit itu 5 menit. Kemudian ini saya review kembali, jurus ke-7 tingkatkan readability atau keterbacaan, jurus ke-8 bersahabatlah dengan jeda, bullet list dan subheading. Nanti saya tidak mencari yang tercepat, saya mencari hasil yang paling ideal. Gunakan waktu sebaik mungkin, jangan terburu-buru mensubmit. Jadi nanti sebagai gambarannya, saya akan sajikan tulisan seperti yang di kuning ini, tolong dijadikan yang seperti yang di putih. Siap Bapak Ibu? Siap. Oke, siap. Siap, Pak. Ya, supaya tidak loyo, mulai dari sini, door prize. Yang sudah dapat door prize tidak boleh ya. Ini yang belum ya. Mulai dari sini door prize saya tambah. Kalau tadi ada ebook 3 in 1, limitless topic, publikasi buku ISBN luar negeri, tablet ebook siap pakai, plus satu masterpiece saya, profit ratusan juta dari menulis tanpa harus terkenal. Ini adalah salah satu buku saya yang sudah ber-ISBN, juga sudah saya publikasi di luar negeri. Nanti juga bisa dapat ini, karena ini saya prosesnya. Ini apa? Kitanya sudah beda. Tahan lagi, tapi ya. Ini saya buka dulu timernya. Jangan dicoret anak. Nanti saya wanti-wanti kok waktunya. Form door prize, form latihan menulis. Oke. Everyone. Sekarang lihat chatnya. Selamat mengerjakan. Waktunya sudah berjalan. Silakan dibuka, dikerjakan. Ini saya pantau secara langsung, jadi yang sudah mengumpulkan siapa saja nanti yang benar, yang paling benar siapa, saya pantau secara langsung. Door prize-nya saya tambah, makin malam makin semangat, tidak makin ngantuk ya. Semangat. Waktunya tinggal 3 menit 45 detik.
Tinggal 2 menit. Anda cuma punya sekali kesempatan untuk submit ya. Waktunya tinggal 1 menit. Bapak Ibu kalau perhatikan tulisannya di situ ada hal-hal yang apa namanya katanya kurang familiar, disederhanakan. Tidak usah terburu-buru. Tinggal 30 detik. Ya, 10 detik terakhir. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, stop. Sudah habis waktunya. Oke, mari kita lihat Bapak Ibu. Saya share screen dulu ya jawabannya teman-teman yang sudah menjawab. Share screen ya. Sorry. Bentar, saya kemudian ya, terlihat ya Bapak Ibu ya. Halo? 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 Terlihat, Ya, Cak. Terlihat. Ya, terlihat Mas. Suara saya jelas Bapak Ibu? Ya, Jelas banget suaranya. Jelas Pak Firman. Kalau yang jawaban yang pertama ini terlalu singkat. Ini tidak menjadi sebuah tulisan, ini menjadi sebuah summary. Saya tidak menyuruh membuat summary ya, cuma memperbaiki saja. Biasa. Ini tidak ada subheading-nya yang kedua. Ini summary bukan. Ini lumayan betul. Cara menjaga ginjal tetap sehat. Sampai ini satu ini tidak perlu tulis seperti ini sebenarnya. Satu nomor biasa saja seperti ini. Kemudian jangan lupa cek fungsi ginjal. Kebiasaan baik, penuhi asupan cairan. Cara mengecek fungsi ginjal. Oh, tidak. Ini yang paling mendekati ini yang ini. Penuhi asupan cairan. Sebentar, saya cek berapa. Saya cek di spreadsheet-nya masih loading. Bapak Ibu. Praktik mengedit tulisan. Oh, halo. Ya, terima kasih Cak Firman. Ya, Devi Triana lagi yang betul. Bapak sudah dapat. Saya cari yang lain dulu. Bapak sudah dapat tadi. Saya Kak ikut ngecat. Saya keburu habis. Saya keburu. Ya. Saya itu dulu, saya refresh dulu. Jadi yang tadi yang lama tidak berlaku ya Pak? Jadi yang baru ya? Ya. Bapak atau Ibu adik? Bapak, Pak. Ibu ya? Bapak. Oh Bapak? Ya, betul. Ya.
lagi. Terima kasih. Ya. Sekarang saya Bapak Ibu yang ideal seperti apa. Jadi artikel yang baru saja Bapak Ibu edit itu bukan artikel saya, itu adalah artikel yang disebutkan oleh CNN Indonesia. Ini sekarang saya share. Perhatikan caranya CNN kalau menyajikan artikel, perhatikan. Jadi dia, ini judul, kemudian ya, ini satu kalimat, kemudian satu paragraf ini cuma terdiri saja di mobile. Kalimat-kalimat itu yang pertama bagian batang kreatin ya, seperti ini yang jeda nanti akan menjadi tulisan itu jurus yang ke-8. Sekarang Bapak Ibu menginjak doorpress-nya masih sama dong. Saya stop share screen yang kita share layar PowerPoint-nya. Ya, ini adalah jurus yang ke-9. Kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan, Mas. Ya, oke. Jadi jurus yang ke-9 ini ada hubungannya dengan sinetron tersanjung. Kenapa sinetron tersanjung itu awet sampai 7 tahun? Padahal kualitasnya biasa-biasa saja. Adegan-adegannya mudah ditebak, rebutan pasangan, kantor polisi, ada adegan kecelakaan, rumah sakit, standar sinetron Indonesia. Tapi kenapa sampai 7 tahun dia awet? Kok bisa? Karena apa? Siapa yang bisa? Monggo dijawab. Ceritanya seru, Cak. Ceritanya seru, Cak. Ya, ceritanya Seru gitu, bukan menarik. yang saya minta. Judulnya, Menarik. judulnya. Ada lagi yang bisa menebak, Bapak Ibu? Judulnya. Ya, betul. Ibu Wulan Purnami. Ceritanya berangkai. Cerita yang berangkai itu, ya, itu disebut sequel. Ya, cerita berangkai itulah yang menjadikan si tersanjung ini sampai 7 tahun awet. Bintang sinetronnya terkenal. Bintangnya cakep-cakep. Nah, iya. Cakep-cakep, Kalau cantik-cantik. nggak salah yang main Ari Wibowo ya, Ari Wibowo. pertama kali. Ibu Wulan Tobing. silakan diisi. Mana suaranya, Bu? Saya, Pak. Ya, Terima kasih. ya. Oh ya, Formnya itu form doorpress. Sudah saya send lewat chat. terima kasih. Di sini. Bahkan ada diperankan sampai macam-macam itu ceritanya bersambung, saling bersambung ya. Jadi tidak sekedar cerita apa namanya, cerita si yang pertama itu ada koneksi dengan yang kedua, ada koneksi yang ketiga, seperti itu. Jadi tidak sekedar putus begitu saja terus habis itu ada versi yang baru, tidak. Ceritanya ada kaitan antara satu dan yang lain. Seperti yang Bu Wulan tadi bilang, berangkai, memiliki sequel. Jadi jurus yang ke-9, Bapak Ibu, gunakan sequel. Apa itu sequel? Sequel adalah kelanjutan sebuah karya sastra, film, atau media lain yang meneruskan unsur-unsur cerita asli. Seringnya dengan karakter dan pengaturan yang sama. Ini tidak hanya di fiksi saja, cerita non-fiksi pun bisa dibuat sequel. Saya beri contoh. Contoh kalimat sequel, ini untuk non-fiksi. Misalkan seperti ini Bapak Ibu. Ya, tadi mengedit cara menjaga ginjal kan. Bapak Ibu bisa membuat kalimat sequel seperti ini. Dari tulisan ini, Anda sudah belajar tentang cara efektif untuk mengatasi rasa malas dan menunda. Namun, tahukah Anda jika malas masih memiliki
dampak positif. Oh sorry, ini kelanjutan dari yang tulisan ini. Sorry, cara mengatasi malas itu sequelnya contohnya seperti ini. Ya. Namun, tahukah Anda jika malas masih memiliki dampak positif dan tidak seharusnya dihilangkan 100%? Klik di sini untuk membaca lebih lanjut. Jadi di akhir itu pembaca itu diundang untuk memberikan apa ya istilahnya, apresiasi terhadap karyanya yang terbaru. Ini loh karyaku yang terbaru. Ada hubungannya loh sama ini. Nggak penasaran, tak? Ayo klik di sini. Itu kesimpulan. Ada di bagian kesimpulan. Nah sekarang kuisnya, silakan Bapak Ibu membuat kalimat sequel. Jadi seperti tadi, bagaimana cara menarik orang baca, cara menjaga ginjal tadi itu, Bapak Ibu alihkan ke bagaimana caranya mentransisi artikel itu ke konsumsi air ideal per hari untuk usia produktif. Jadi ada artikel lain, itu namanya konsumsi air ideal per hari untuk usia produktif. Bagaimana cara membuat artikel cara menjaga ginjal tetap sehat, hubungkan dengan artikel selanjutnya. Cantumkan kalimat sequelnya seperti yang saya lakukan di merah ini. Nah, cantumkan ininya saja. Namun, ataukah Anda? Tapi ini versinya untuk ginjal ya. Silakan ditaruh jawabannya di kolom chat Zoom. Saya akan pilih yang paling menarik. Silakan Bapak Ibu dijawab. Membuat kalimat sequel untuk ginjal tadi, untuk bacaan yang menjaga ginjal tadi. Ayo silakan. Jadi jangan biarkan artikel ginjal tadi itu berhenti begitu saja, sudah selesai, tidak. Tapi dialihkan ke artikel selanjutnya. Bagaimana caranya Bapak Ibu mengalihkan pembaca ke karya Bapak Ibu selanjutnya? Karya selanjutnya yaitu konsumsi ideal per hari untuk usia produktif. Hubungkan topik ini dengan topik ginjal yang barusan. Cara menggaya ginjal agar tetap sehat adalah salah satunya tanpa bosan. Oke, Ibu Mareska Minahasa. Ini Ibu atau Bapak? Sorry. Mana suaranya? Ibu, Pak. Halo? Ibu, Pak. Ibu. Oh ya, Beneran, Pak? terdengar samar-samar. Ya, silakan diisi ya. Iya, Wah, jaringannya bagus tidak sekali ini jawabannya. Saya bacakan. Jawabannya bagus sekali. Dari artikel di atas kita bisa memahami cara menjaga ginjal kita agar tetap sehat. Jangan lupa dipraktekkan ya. Nah, agar Anda bisa lebih semangat menjaga ginjal, yuk klik tautan berikut ini yang bisa
apa nih? Agar Anda yuk klik tautan berikut ini yang bisa memberi tahu Anda tentang cara konsumsi air ideal per hari untuk usia produktif. Lengkap sekali jawabannya. Super. Tepuk tangan Bapak Ibu untuk Ibu Mareska. Oke. Ini kuisnya masih ada lagi. Ini contoh kalimat sequel untuk fiksi. Bapak Ibu pernah tahu KKN di Desa Penari? Sudah pernah tahu ceritanya? Sudah pernah dengar? Sudah pernah? Sudah sangat viral, Pak. Ya, sudah viral, Bapak. Ada filmnya. Ada filmnya kan? Nah, di sini Bapak Ibu, saya coba mencontohkan membuat sequel untuk yang fiksi. Ya. Ini coba saya bacakan. Ini karangan saya pribadi, Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa ambil inspirasi dari sini. Jadi ceritanya itu kan berakhir dari Ayu sama Bima itu meninggal karena melanggar aturan di desanya itu, aturan keramatnya. Nah, ini sequelnya setelah KKN di Desa Penari. Ini karangan saya saja, bukan saya tidak ambil dari manapun. Jadi dengan meninggalnya Bima dan Ayu, desa tersebut tidak lagi dijadikan lahan KKN untuk mahasiswa selanjutnya. Namun dikisahkan bahwa arwah Ayu masih terus menari di sudut desa tersebut. Sedangkan Sukma Bima masih berada dalam genggaman Badara Wuhi dan disiksa habis-habisan untuk menebus kesalahannya. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, dua Sukma mereka masih bisa diselamatkan. Asal dua teman baik mereka, Nur dan Widya, melakukan upacara tebus dosa. Pada seri selanjutnya, Anda akan disuguhkan petualangan Nur dan Widya menjajaki kerajaan hantu Ngasodirogo, sebuah alam gaib tempat dua Sukma temannya terperangkap. Akankah Nur dan Widya bisa membebaskan Sukma temannya? Apa saja makhluk-makhluk gaib bergelayutan yang akan ditemui Nur dan Widya? Sampai jumpa di seri selanjutnya. Tirai Gaib Desa Penari. Seperti itu. Itu adalah contoh kalimat sequel untuk fiksi. Memang lebih panjang karena itu fiksi. Fiksi itu cerita. Jadi harus sesuatu yang lebih panjang nantinya. Sorry. Ya, ini kuis sekarang. Dari jurus 1 sampai 9, Bapak Ibu. Manakah jurus menulis yang paling wajib dipakai alias tidak boleh dihilangkan? Silakan dijawab. Bukan jurus 8. Yuk, yang lain yuk. Jurus 1 sampai 9 mana yang paling penting? Yang tidak boleh dihilangkan. Agar sebuah tulisan itu tepat sasaran dan orang itu tidak akan tidak akan melewatkan itu. Supaya artikel itu pasti. Oh ya, ini betul. Bapak Teddy Handika. Oh, Ibu Upi dulu. Ibu Upi dulu yang menjawab. Jurus nomor 1, sorry Bapak Teddy. GR tadi ya. Ibu Upi Tisiana. Mana suaranya Ibu? Terima kasih, Cak Firman. Ya, silakan diisi ya, Bu ya. Ya. Google Form-nya saya bagikan ke Ibu secara private. Barakallah. Ya, jadi ini ya, dari jurus 1 sampai 9 itu yang paling wajib. Itu jurus nomor 1. Tulis sesuatu yang dibutuhkan orang lain, bukan yang menurut ego Anda bagus. Jadi Bapak Ibu harus dalami keinginan audiens. Tidak bisa Bapak Ibu, misalkan Bapak Ibu membuat tutorial cara memandikan janda. Yang butuh itu siapa? Cara memandikan janda. Ini artikel bagus sekali nih kalau dipublikasikan. Ini buku tutorial yang paling bagus yang pernah saya tulis. Iya, itu menurutmu. Tapi apakah orang lain membutuhkan itu? Apakah orang lain merindukan topik tersebut? Kan tidak. Yang dibutuhkan orang kan cara memandikan bayi umur 1 bulan, cara memandikan mayat, kan seperti itu. Bukan memandikan janda, Bapak Ibu.
Nah, di buku saya ini, Limitless Topic, menemukan topik tulisan yang menghasilkan uang tanpa batas anti mentok. Dalam buku ini, saya diskusikan secara mendalam bagaimana cara saya mencari topik yang selalu dirindukan audiens Anda. Tools apa saja, alat apa saja yang saya gunakan, website apa saja yang saya gunakan untuk mencari topik, bagaimana cara menggunakannya, dan topik-topik apa saja yang paling banyak menghasilkan uang. Saya jelaskan semua di e-book ini. Beruntunglah Bapak Ibu tadi yang mendapat door prize ini. Masih ada kesempatan Bapak Ibu, masih ada kuis, tenang saja. Kuis lagi Bapak Ibu, semangat. Semangat. Linknya sudah tidak bisa menerima jawaban lagi. Sebentar Ibu Pia, saya urus dulu ini. Latihan mengedit tulisan. Saya cek dulu apakah benar. Saya cek formnya dulu karena ini. Bentar, ini formnya saya mungkin ketekan. Sambil saya kendala teknis sambil dijawab saja. Nanti saya bahas sampai 5. Yang paling tidak bisa ditinggal. Ibu Upi Tisiana coba dicoba lagi. Kalau nanti tetap tidak bisa WA saya saja, nggak apa-apa. Saya ada recordingnya kok, jadi siapa saja yang menjawab dengan benar saya tahu. Sebentar, saya coba cari. Ibu Wulan Purna ini sudah menjawab ya Ibu tadi ya? Sudah kan? Pak, jurus 9 tadi. Kenapa? Kenapa Ibu? Sudah Pak, tadi yang cerita berangkai tadi. Oh iya, sudah. Ini saya beri 2 orang deh, Ibu Wulan sama Ibu ini. Ibu Wulan semangat sekali nih, saya menghargai semangatnya. Nggak apa-apa Bu, isi lagi Bu. Terima kasih Pak, terima kasih. Ibu Holisa tadi juga betul, jurus nomor 3. Ini yang saya berikan ini itu Bu, yang tercepat juga untuk yang kuis-kuis ini. Cuma tadi yang untuk latihan menulis yang paling betul ya. Ya, makasih Cak. Ya, Ibu Holisa Banten. Spread. Ya. 4 e-book. Oke, itu tadi kuis jurus 2 sampai 5. Ini ya. Ini Bapak Ibu. Jurus 2 sampai 5. Gunakan power words atau kata-kata yang menggugah audiens. Itu sangat penting. Bahkan tanpa itu juga termasuk dalam power words sebenarnya. Kalau Bapak Ibu cermat ya, power words itu kan kata-kata yang menggugah emosi audiens. Jadi kalau ada tanpanya, misalkan lolos ujian PNS tanpa belajar, itu kan terlihat terlihat menarik gitu. Terlihat sebagai sesuatu yang menggugah rasa penasaran orang. Ada kata tanpa. Itu juga termasuk sebagai power words. Kemudian suguhkan konten atau judul yang spesifik. Kalau Bapak Ibu pakai power words, pasti kontennya atau judulnya itu menjadi sesuatu yang spesifik. Jadi contoh seperti tadi itu cara lolos PNS tanpa belajar. Jadi kan gimana caranya lolos tapi tanpa belajar. Nah, seperti itu. Itu menjadi lebih spesifik daripada dibandingkan dengan artikel yang cara lolos menjadi PNS. Titik. Itu beda, powernya beda. Gunakan majas untuk menyingkat judul. Biasanya ini berlaku untuk fiksi. Kalau untuk judul-judul non-fiksi jarang digunakan. Yang pakai majas itu biasanya fiksi. Contoh Layangan Putus, kemudian apalagi ya, Laskar Pelangi. Matahari Tersenyum. Ya, Ibu Upi sudah bisa, terima kasih. Nah, power words itu di buku salah satu ini, buku e-book saya ini, ada 1.300 power words siap pakai. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mikir power words itu apa saja. Sudah ada di sini Bapak Ibu, komplit alhamdulillah 1.300 Bapak Ibu. 700 dalam bahasa Inggris, 600 dalam bahasa Indonesia. Tinggal contek.
untuk tulisan-tulisan Bapak Ibu, untuk judul-judul webinar saya pun itu pakai power words Bapak Ibu. Ya, jadi jurus rahasia itu power words. Ada listnya di situ nanti. Kuis terakhir Bapak Ibu, semangat. Dari jurus 6 sampai 9, manakah jurus yang paling penting dalam pembuatan sebuah teks? Hati-hati pertanyaan jebakan. Hati-hati pertanyaan jebakan. Pertanyaan jebakan. Jawabannya bukan angka, Bapak Ibu. Jawabannya bukan angka. Saya beri clue. Jawabannya bukan angka. Oh, bukan sekuen. Jawabannya bukan angka, Bapak Ibu. Jadi pertanyaan jebakan. Jawabannya bukan angka. Bukan sequel. Readability bukan. Oke, sepertinya tidak ada yang tahu. Saya list lagi jurus 6 sampai 9. Bukan kompetitif, bukan. Saya list lagi mana yang paling penting. Ini pertanyaan jebakan ini, hati-hati. Oke, ya masih berkutat di situ saja, belum ada yang betul. Ayo semangat. Ini kuis terakhir ini. Iya betul, Inzakahak. Bapak namanya siapa? Inzakahak ya? Halo, mana suaranya Inzakahak? Halo Pak, halo. Ya. Halo Cak. Ya, dari mana Pak? Saya dari Tangerang Cak. Oke, selamat Bapak. Saya send itunya ya. Siap, terima kasih Cak. Ya, sama-sama. Ya. Apa Bapak jawabannya? tahu jawabannya apa? Akan disebutkan Pak Inzaka. Semuanya penting. Iya, betul. Semuanya penting. Terbaca sih. Oh, semua penting. Saya kedua, Pak, dapat juga. Ya, tadi yang pertama, Bapak Ibu. Tadi yang pertama yang dapat. Sorry. Jawabannya penting semua. Jika Penting semua. Membuat orang, penting semua. Oh. Ya. Bapak Ibu perhatikan, jika Anda menghilangkan satu elemen saja dari jurus 6 sampai 9, maka tulisan Anda kurang membuat orang ketagihan membaca. Saya save dulu. Save dulu biar tidak hilang. Jadi, coba Bapak Ibu amati analisis kompetitor. Kalau ini tidak dilakukan, tulisan Bapak Ibu menjadi apa ya istilahnya ya? Kurang greget dibanding tulisan-tulisan yang sudah ada. Analisis kompetitor wajib ada. Terus tingkatkan readability atau keterbacaan. Kalau ini tidak ada, tulisan Bapak Ibu seperti semut. Sama halnya dengan jurus ke-8, itu satu paket jurus 7 dan 8. Terus gunakan sequel. Bu Holisa belum isi form sebentar. Saya send lagi. Ibu Holisah Banten. Oke. Jurus ke-9 gunakan sequel. Kalau ini dihilangkan, orang tidak memiliki kesempatan untuk mengetahui cerita-cerita atau karya-karya Bapak Ibu selanjutnya. Sequel itu penting. Termasuk webinar saya, itu saya sengaja membuat sequel. Supaya orang penasaran, supaya orang ingin tahu lebih lanjut, supaya orang ikut lagi. Itu. Iya. Tujuannya. Bisa saya menghabiskan jurus 1 sampai 9 dalam satu webinar, kenapa tidak? Tapi saya sengaja tidak menghabiskan webinar itu. Agar saya bisa membuat sequel. Seperti itu. Ya, jadi itu saja dari saya. Bagi Bapak Ibu yang tidak dapat tadi ya bisa melakukan pembelian kalau berkenan. Ya, ini tidak memaksa dan apapun yang Bapak Ibu keluarkan untuk buku ini itu nanti ada persentase untuk kas wilayah, kas daerah. Itu ada apa namanya? Kalau mau 3 buku ya harganya ini ya 21.000 untuk 3 e-book. E-book bintang 5 harga kaki 5. Ini nomor teleponnya
Nah, Asrul Uyuni, strateginya mantap. Oh iya, saya biasa jualan. Mantap, Cak. Kalau jualan e-book ya seperti ini, Bapak Ibu. Kalau di luar negeri juga sama. Cuma lewat digital, nggak lewat webinar. Pembelian e-book, kalau yang ini juga sama, harga 21.000. Pak, saya mau semua, boleh, saya kasih diskon. Jadi, aslinya 42.000, saya diskon jadi 30.000. Ini ya, nomor teleponnya, nomor WA-nya Ibu Bu Yuanita Bendara. Itu Tem. Storenya ke Bendara, jangan ke saya. Jadi sama Bendara, bagi dulu, ini kas daerah, kas ini. Baru nanti ada sisanya berapa, ke Cak Firman. Jadi ini bukan untuk keuntungan saya pribadi ya Bapak Ibu, untuk membangun PPMN juga. Ini silakan, Pak Firman. Silakan difoto, silakan di screenshot. Sekian dulu dari saya Bapak Ibu. Sekian, salam cuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Firman. Paling absennya, Cak. Makasih ya Pak Firman. Belinya Cak berapa Firman, kalau bagaimana satu, Cak Pak? Firman buka sesi tanya jawab, Cak? Ya, Ibu Bapak. Ya, Ibu Ana sampai Pak. Ya, sebelumnya kita beri aplaus dulu untuk Cak Firman, Bapak Ibu penulis yang hebat. Ya, inilah Cak Firman yang mengisi webinar kali ini. Sequelnya tetap dijaga oleh Cak Firman. Jurus 1 sampai 5 di part 1, part yang kedua jurus 6 dan 9. Luar biasa. Saya sendiri sebagai moderator juga tidak menyangka. Ternyata ilmu yang diberikan Cak Firman bermanfaat bagi kita semua. Silakan Bapak Ibu, apabila ada pertanyaan kami persilahkan untuk 2 sesi ya Cak ya. Sesi yang pertama saya buka 2 pertanyaan. Ya. Silakan Bapak Ibu. Saya dulu Cak Firman. Oke, yang sudah mengacungkan tangan Bu Herlina. Silakan Bu Herlina. Yang mau bertanya mengacungkan tangan ya di sini. Bukan mengacungkan tangan ini. Ada. Oh gitu. Iya. Mengacungkan tangan Emoticon. secara virtual. Ya. Silakan Bu Herlina. Ya, Bu Herlina. Menyampaikan pertanyaannya, memperkenalkan diri, Bu Herlina berasal dari mana, supaya semuanya bisa kenal. Silakan. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Herlina dari Kota Jambi. Saya salah satu penggemar dari Cak Firman sejak pertama kali melihat webinar Pak Cak Firman. Nah, saya ingin bertanya, Cak Firman, saya ada rasa ingin membuat buku untuk anak murid saya, satu kelas begitu, tapi saya belum ada pengalaman. Saya mohon sedikit arahannya bagaimana supaya saya bisa membuat buku untuk satu kelas begitu. Karena channel saya, link saya juga belum tahu saya Pak mau bikin buku, konfirmasinya kemana gitu Pak untuk bisa diterbitkan. Terima kasih Cak Firman, luar biasa sekali ilmunya malam ini. Saya sangat senang sekali hadir di webinar ini. Terima kasih, salam PPMN. Terima kasih Bu Herlina untuk Langsung jawab pertanyaan. ya. Oh enggak, 2 pertanyaan dulu Cak, baru dijawab Ya, untuk menghemat waktu. langsung aja seperti Oke, terima kasih. Silakan Bu Cak Herlina, Firman. saya mau tanya dulu, Ibu guru apa SD atau SMP apa SMA? Saya sekarang ini ngajar SD Bapak untuk 3 tahun terakhir ini. Ya, kelas berapa Ibu yang mau dibuatkan bukunya itu? Kelas berapa? Ibu Herlina? Halo? Ya Pak, Kelas berapa yang mau dibuatkan bukunya? saya mengajar kelas 6 Pak. Oh, kelas 6, baik. Jadi sebenarnya gini, untuk mempublikasi buku, kalau Ibu tidak ada referensi, maka carilah, contohlah buku-buku paket kelas 6 SD, itu yang sudah ada, itu mengandung apa saja. Bisa dipelajari dari situ. Misalkan buku IPA. Buku IPA itu satu buku, satu semester itu ada berapa bab. Terus satu babnya itu ada unsur apa saja. Kalau ada soalnya ada berapa, itu dicatat dulu. Kemudian setelah itu unsur-unsurnya sudah Ibu catat. Kemudian yang selanjutnya adalah
ibu harus berpikir, apa sumbangsi yang bisa saya lakukan untuk menjadikan buku versi saya itu menjadi sesuatu yang lebih baik. Misalkan Bapak Ibu menjadikan buku itu ada lebih banyak gambarnya atau lebih banyak contoh yang relevan untuk zaman sekarang di tahun 2022, bisa dimulai dari situ. Dimulai dari situ saja dulu. Tidak perlu ribut masalah ISBN dan lain-lain. Amati saja dulu yang ada seperti apa, sambil cari-cari informasi, kalau printing buku itu di mana dan lain-lain. Kalau saya pribadi, yang saya jual, yang saya terbitkan, itu bukan buku cetak, melainkan e-book. Karena lingkungan di pasar yang saya masuki di luar negeri itu, audiens saya banyak yang pakai Kindle Fire. Kindle Fire itu semacam tablet yang difungsikan untuk e-book saja di situ. Jadi kalau anak-anak kuliah di Amerika itu, mereka biasanya kalau bawa buku pelajaran, buku apa-apa, itu tidak pakai semacam kayak buku kamus terus habis tebel-tebel gitu ditumpuk, habis itu taruh tas, itu enggak. Tapi cukup bawa satu tablet. Satu tablet itu ada isinya e-book itu banyak. Nanti itu bisa beli di di perpustakaan, bisa beli di dosennya dan lain-lain. Yang penting transfernya itu lewat e-book. Jadi di negara maju itu gerakan paperless sudah sangat nyata. Gitu Bapak Ibu. Kalau Ibu Herlina tanya ke saya, misalkan Pak, ngeprint buku di mana ya? Nah, itu sebaiknya ditanyakan di tempat terdekatnya Ibu Herlina. Yang printing yang bagus itu usahakan dalam kota yang sama. Pasti ada kok, pasti ada. Seperti itu ya Ibu Herlina. Baik, Cak Firman, terima kasih. Saya sangat senang materi hari ini. Terima kasih, Cak Firman. Ya, sama-sama. Silakan Bapak Yabes Bia. Baik, terima kasih atas kesempatan yang saya peroleh. Sekali lagi kami memberikan apresiasi untuk Pak Cak yang memberikan ilmu yang sangat luar biasa. Jujur kami di daerah pedesaan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, sehingga banyak kendala yang kami dapatkan di daerah, khususnya untuk kegiatan menulis. Memang ada siswa-siswa kami berusaha untuk bagaimana mereka bisa mampu menulis. Nah, mohon untuk diberikan tips-tips yang sangat sederhana untuk kami juga, tidak hanya kami yang bisa menulis, tetapi juga siswa-siswi bisa mampu menulis. Karena ada banyak hal yang berkaitan dengan budaya yang belum bisa diangkat dalam tulisan. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Sebelumnya saya ingin bertanya, Pak, Bapak dari daerah mana? Kabupaten Timur Tengah Selatan. Timur Provinsi Tengah. Timur. Dekatnya NTT ya? Iya. Ya, dekatnya NTT. Bapak mengajar siswa kelas berapa? Untuk SMP, Pak. Oke. Kelas 7 dan 8. Jadi untuk kendala menulis, itu begini Bapak, masalah kendala menulis itu Bapak pertama itu harus pahami siswanya dulu. Karena menulis ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh semua orang, tidak bisa. Ada beberapa orang yang menulis itu sangat lancar, ide itu selalu keluar, ide itu selalu bisa terrealisasi dalam tulisan. Ada orang yang tidak bisa mengungkapkan isi hatinya dalam tulisan, itu ada. Jadi langkah pertama menurut saya dan menurut pengalaman saya dulu ketika awal jadi menulis terus habis itu kesusahan menulis, itu adalah membiasakan menulis dengan mengungkapkan isi hati menjadi tulisan terlebih dahulu. Jadi misalkan saya dulu pernah diberi tantangan seperti ini sama guru saya waktu SMK. Firman, kamu coba dalam 30 menit tulis apapun yang ada di pikiranmu. Topiknya apa, Pak? Terserah. Kamu berpikir tentang apa sekarang? Sepeda motor, Pak. Ya sudah, kamu tulis sepeda motor sebisamu tentang sepeda motor. Misalkan cerita sepeda motor itu ada berapa rodanya, terus buat apa saja dan lain-lain. Tapi kamu nggak boleh berhenti. Meskipun tinta bolpenmu habis, kamu harus tetap nulis. Kamu harus angkat bolpen yang baru, kemudian tulis.
maaf, pulpen saya barusan habis. Kalau kamu kekurangan inspirasi, kamu bilang, aduh, saya kekurangan inspirasi. Kamu pingin ngentut, kamu tulis, saya ingin kentut. Apapun dalam 30 menit itu. Ungkapkan semua. Dari situ nanti terlatih, Bapak. Pertama itu siswa harus bisa memiliki kemampuan untuk mengungkapkan apa yang dia pikirkan menjadi sebuah tulisan. Udah itu dulu. Kalau itu sudah mengungkapkan seperti itu sudah bisa, ketika dia ada ide, misalkan seperti ini, jabatan itu runtuh, harusnya diapakan ya? Nah, itu nanti dia biasa abadikan itu menjadi sebuah tulisan. Seperti itu, Bapak. Semoga terjawab. Terima kasih, Pak. Saya dong. Ya, Bu Zaimah ya. Ya, ini pilihannya Bu Terima Zaimah. kasih tadi. Ya, oke. Ya, Bes, itu ya. Semoga terjawab. Terima kasih. Siap. Terima kasih banyak, Pak. Ya. Baik, Cak Firman, calon pengantin baru. Makasih ya. Saya nih nggak ikut di webinar ke-1 sebenarnya. Menarik sekali nih. Ikut yang kedua aja sebegitu wahnya menurut saya. Jadi gini, Cak. Saya sudah pernah menulis novel nih ya. Saya kepengen Cak kasih semacam apa ya, dengan jurus-jurus yang 9 tadi, kasih pendapat. Saya punya novel, kemarin saya kasih judulnya Mahligai Cinta Rumah Kardus. Nah, konsep ceritanya sebenarnya sih tentang poligami sih itu ya. Nah, menurut Cak, seperti apa sih judul saya tadi? Karena sesuai dengan judul menulis Cak Firman yang apa ya, bisa membuat bukunya laku luar biasa gitu. Itu yang pertama, Cak ya. Saya minta dikasih inilah ya, dengan siapa tahu nanti novel saya mau saya kembangkan lagi gitu kan, nanti bisa lebih gimana gitu. Oke. Terus kalau seperti itu, Ibu, paling baiknya ini tidak dijawab secara lisan. Ibu coba send novelnya tadi, sampelnya saja tidak apa-apa, tidak perlu semuanya. Send sampelnya ke WhatsApp saya, nanti coba saya lihat apa yang bisa saya kasih masukan ya, nanti insya Allah saya bantu. Terus yang kedua, Cak, saya nih sedang ada proyek disuruh kepala sekolah gitu membuat semacam buku saku buat, saya kan ngajarnya di MA, Cak, Madrasah Aliyah. Jadi kita tuh punya kesulitan anak-anak tuh dalam hal praktek keagamaannya. Jadi kepala sekolah pengen kita punya ada semacam buku saku gitu buat anak-anak yang isinya menyangkut masalah praktek keagamaan. Nah, saya terpikir bahwa melihat dari kondisi-kondisi kelas setiap harinya, saya tuh proyeknya mungkin isinya seputar itu tadi ya, toharoh segala macam. Karena memang kita Madrasah Aliyah itu kalau di daerah kan basically-nya SMP paling banyak. Kalau yang dari MTS atau pesantren larinya nggak ke MA. Nah, saya pengen masukkan juga dari Cak sih sebenarnya judulnya dulu. Saya mau bagusnya buku saku saya itu seperti apa saya kasih judul sehingga itu tidak menjadi semacam apa ya judul yang dogmatik gitu ya. Artinya anak ketika menerima buku itu nggak langsung berpikirnya wah ini pasti isinya gitu. Biar penasaran. Itu aja sih barangkali saya mohon masuk. Ibu, buku sakunya tadi itu isinya selain toharoh apa saja? Banyak. Praktek keagamaan berkenaan dengan praktek penyelenggaraan jenazah, khotbah Jumat gitu buat panduan anak-anak kita. Buku saku siswa hebat. All in gitu. one. Oke, thank you. Yes. Apalagi Pak selain itu? Selain itu lah, itu nanti saya share PPT saya di grupnya nanti Ibu Huzaimah bisa pelajari itu jurus 1, jurus 2, jurus 3. Cuma menurut saya tadi itu ya itu judul usulan saya itu. Satu siswa hebat. Apa tadi, Cak? Wah, lupa Bu. All in one. All in one ya, oke. Oke. Atau itu pengetahuan Islam all in one. Oh, boleh. Ya.
Itu nanti bisa nanti saya share kok. PPT saya share. Jadi bisa dipelajari lebih lanjut. Terus ini lanjut ke Pak Burhanuddin Jambi. Silakan. Halo? Oh, di-mute. Oh, nyala lagi. Halo Pak Burhanuddin. Terdengar suara saya, Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terdengar, Pak? Iya, Pak, terdengar. Silakan. Oh, alhamdulillah. Ya, Mas atau Cak Firman, terima kasih banyak semuanya, moderator dan teman-teman lain. Mobil khusus narasumber yang luar biasa. Tapi saya termasuk yang kurang beruntung nih, Cak Firman. Oh iya. Pertama, di seminar pertama saya belum sempat ikut materi Cak Firman yang ya, pertama. Ada link YouTube-nya, Pak. Iya, dan itu juga belum sempat dibaca nih kayaknya. Yang kedua, malam ini juga saya termasuk terlambat nih, Kak. Tadi dalam perjalanan. Oh gitu. Dari kota Jambi ke dusun nih, ke kampung. Ini baru bisa gabung lagi, Cak. Tapi mudah-mudahan nanti saya ikutin beberapa link materinya, Cak. Keren ya. Mau nanya begini, Cak. Kami yang di daerah, di Jambi, kemudian di pelosok, menulis itu masih termasuk sesuatu yang barang langka, Cak. Guru-guru di sini sangat terkendala menulis untuk kebutuhan pokok saja sangat susah untuk naik pangkat gitu ya. Sehingga banyak guru-guru di daerah kami ini tidak naik pangkat berpuluh-puluh tahun. 10 tahun, 12 tahun gara-gara tidak bisa dan tidak mau menulis untuk mencapai angka kreditnya, Cak. Jadi artinya menulis di daerah kami sesuatu yang masih sangat istimewa bagi mereka yang mau menulis. Pertanyaannya, Pak Chairman, padahal kami di sini juga sebenarnya banyak yang sudah S2, tapi kemampuan menulisnya ini sangat terbatas, ya. Kami di sini menulis hanya sebatas kebutuhan untuk naik pangkat, menulis artikel, menulis formalitas. Untuk kebutuhan naik pangkat lah gitu, Cak. Tidak karena saya senang menulis, barangkali atau menulis saya memiliki, ada teman-teman yang S2. Menulisnya formalitas ya, Pak ya. Ya, Cak. Formalitas banget, hanya kebutuhan mendesak. Jadi jangankan untuk mencapai ke tahap penjualan gitu ya, yang wajib-wajib saja masih sangat terbatas. Ada beberapa teman kepingin belajar, kemudian belum menemukan momen atau wadahnya di sini. Maka saat ini ada momen atau wadah PPN inilah kami di sini bersyukur banget bisa belajar, bisa dapat materi, walaupun ya begini, kadang tidak sepenuhnya bisa ikut, Cak Firman. Bapak. Untuk ya, Cak, misalnya pertanyaan pertama, kalau tesis kan kita pernah buat tesis nih. Tesis itu dijadikan buku gimana caranya tuh, Cak? Langkah awal misalnya kan. Karena di pertanyaannya dua, Pak ya. Pernah menulis. Ya. Itu aja dulu nggak apa-apa, Cak. Kenapa? Makasih. Langkah-langkah menjadikan tesis, tesis langkah-langah menjadikan tesis atau skripsi barangkali untuk bisa jadi buku gitu. Kasih, Kak. Jawab yang pertama dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Saya jawab yang pertama dulu. Jadi itu banyak Bapak Ibu. Ayo Milu ke aku gedung juang. Menulisnya hanya untuk formalitas. Jadi Bapak Ibu peserta webinar yang budiman, saya pun kalau tidak pada kondisi yang terdesak juga tidak akan jatuh ke dunia menulis sebegini serius. Mungkin gini, jadi alasan saya menjadi penulis full time waktu itu sekitar tahun 2016. Waktu itu saya ingin melanjutkan kuliah di luar negeri.
Saya sudah tes IELTS, saya sudah lolos, tinggal interview. Saat mau interview, kakek saya terkena penyakit paru akut. Akhirnya saya ikut merawat, saya tinggalkan itu. Saya tinggalkan, kemudian kakek saya belum sembuh, nenek saya kena penyakit skoliosis, harus operasi tulang belakang. Belum sembuh, masih dirawat, ibu saya kena tumor. Belum sembuh, ayah saya kena komplikasi. Saya anak tunggal, Bapak Ibu, waktu itu. Hampir setiap hari. Saya riwa-riwi rumah sakit, beli obat, ke dokter. Saya antar itu ada sekitar 2 tahun proses seperti itu. Pada saat saya menjadi seperti itu, jangankan untuk apa ya istilahnya, punya jam kerja yang optimal, untuk bekerja normal saja saya tidak bisa. Ijazah S1 saya itu tidak bisa saya buat untuk bekerja karena kesibukan saya riwa-riwi hampir setiap hari ke rumah sakit. Satu-satunya jalan waktu itu saya adalah menulis. Pertama kali saya menulis, untuk menulis yang mendapatkan uang, pertama kali itu yang saya lakukan itu cari lowongan, itu di OLX. Jadi kayak semacam lowongan penulis artikel blog itu. Saya cari di OLX, settingan tepatnya saya cari seluruh Indonesia karena menulis itu bisa dikirimkan melalui email kan dan lain-lain. Itu job yang saya pertama dapatkan itu melalui OLX. Terus yang kedua itu melalui Craigslist. Craigslist itu situs seperti OLX tapi di luar negeri sana. Jadi begini Bapak Ibu, barokahnya ketika kondisi membaik, saya bisa tetap bekerja seperti ini, tidak tergantung jadwal dari manapun, dan penghasilannya juga memuaskan. Dengan ujian atau cobaan yang seperti tadi, saya mampu bertahan dan bahkan melejit ke atas dari situ. Nah, kalau misalkan saya ditempatkan di zona nyaman seperti Bapak Ibu guru kebanyakan, saya waktu itu lulusan SPD juga. Saya lulusan guru, Bapak Ibu. Saya lulusan guru, ketika saya ditempatkan di zona nyaman, misalkan ya, saya bisa menjadi seorang guru. Mungkin saya di sini tidak menjadi narasumber hari ini. Mungkin menjadi pendengar juga seperti Bapak Ibu. Wallahu a'lam. Jadi Bapak Ibu, khususnya Pak Burhanuddin, alasan kenapa itu Bapak Ibu guru di Jambi susah sekali menulis dan menulis hanya karena kebutuhan formalitas, itu adalah karena mereka berada di zona nyaman. Sebuah greget yang membuat mereka itu bangkit. Kalau Bapak Burhanuddin tahu cara membuat mereka berhenti untuk stay dari zona nyaman dan mampu mengejar potensi menulisnya, itu akan menjadi sebuah nilai ibadah tersendiri bagi Pak Burhanuddin. Gampangannya, suruh gabung aja PPMN. Nanti kenal saya lebih lama, lebih lanjut. Insya Allah nanti terinspirasi lama-kelamaan. Terus yang kedua, cara membuat tesis menjadi sebuah buku. Mudah. Tesis itu kan sudah ada tahu babnya. Caranya jangan dibuat pendahuluan. Caranya misalkan tesis itu tentang penelitian apel, penelitian buah apel. Bab 1 itu kan biasanya pengertian-pengertian. Jangan ditulis pendahuluan, bab 1-nya diganti aja judulnya. Apa itu apel? Seperti itu. Terus habis itu menjadi mengerucut bagaimana reaksi apel jika ditambah apa. Mengalir saja, tidak perlu pendahuluan, terus habis itu teori terdahulunya itu digabung-gabungkan saja sambil berjalan. Tinggal subheading-nya saja Bapak. Ya. Semudah itu sebetulnya. Tinggal Bapak mau atau tidak. Itu ya Pak Burhanuddin. Geng, makasih Mas. Ya. Sama Ibu ini Hasna Nurul, silakan. Ini Cak, ininya pakai anak saya. Ini Bu Iis dari Cimahi. Oh, itu anaknya.
Itunya zoomnya pakai laptop anak saya. Silakan. Anak saya yang Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Cak Firman, sangat bermanfaat sekali ilmunya bagi saya. Saya juga termasuk orang yang susah menulis. Tapi saya sering coret-coret bikin cerita di sekolah untuk anak-anak. Kebetulan saya itu ngajar di kelas 1 SD. Nah, saya ingin bertanya sama Cak Firman, kalau bikin cerita di kelas 1 SD itu pakai jurus apa ya? Nah kan kalau di 1 SD itu banyaknya ceritanya yang simpel, terus kadang suka gambar yang gambar berseri. Nah bagusnya pakai jurus yang mana ya Cak Firman? Makasih. Kita anak-anak kelas berapa? Kelas 1. Kelas 1, oke. Kan banyak gambar-gambarnya gitu kalau anak-anak ya, anak-anak SD ya. Kalau kelas 1 itu yang pasti jurus ke-1 kan pasti kepake ya. Memahami anak itu sukanya cerita model apa, cerita fantasi yang seperti apa, cerita apa namanya bergambar yang seperti apa, itu harus Ibu pelajari terlebih dahulu, itu penting. Kemudian pemakaian judul Ibu nggak usah pakai judul-judul yang melip-melip, nggak apa-apa. Karena anak itu lebih melihat visualnya daripada kemenarikan sebuah judul tadi. Kita itu tingkat literasinya berkembang sesuai usia, Ibu. Jadi semakin kita berkembang usianya, Bapak Ibu bisa melihat ketertarikan sebuah kata itu seperti apa. Tapi kalau anak-anak dikasih misalkan judul webinar seperti saya, ini loh kamu nggak mau ikut, menarik loh ini. Menarik apanya? Gambarnya gini-gini aja, kecil-kecil. Yang dilihat itu gambarnya. Iya, iya. Tapi sekarang saya lagi ini anak saya menggambar rumah. Coba tuliskan ini namanya apa? Kata anak-anak tuh rumah ya. Nah, udah gitu teh kata saya teh, coba kamu bikin itu kan satu kata rumah. Nah, dijadikan 5 kata atau 6 kata saya teh, bikin kalimat. Oh iya Bu, saya suka bikin kalimat gini. Contohnya kata saya teh, saya punya rumah bagus, halamannya luas dan banyak bunga-bunganya. Anak-anak suka ngitung. Ibu harus berapa kata ya katanya. Itu nggak apa-apa ya kalau anak-anak itu dikasih gambar, suruh disebutkan gambarnya, terus dijadikan kalimat. Ini enggak gitu ke anak-anaknya gitu. Ya, tinggal yang menarik apa ya. Jadi seperti tadi itu buku gambar. Buku gambar, masa itu bukan buku gambar kan? Itu mendeskripsikan ya? Iya. Nah. Tapi kalau kan sekarang kalau di buku kelas 1 udah udah mengarang ya. Mengarangnya itu contohnya liburan. Anak-anak suka bingung. Padahal dia itu kemarin liburan gitu ya. Gimana ya Bu ceritanya harus berapa kata ya Bu katanya gitu. Anak-anak pada kemarin dia liburan. Saya punya ide. Apa? Judul? Kasih judulnya, deskripsikan aku. Gitu. Oh gitu. Terus cari gambar-gambar yang bagus di situ, yang imut-imut gitu. Udah. Oh gitu. Deskripsikan aku. Jadi itu singkat padat menggambarkan isi buku. Udah ya. Oh iya. Mantap. Ibu Yanti, Situbondo silakan. Makasih Kak. Ini saya juga mengejar waktu ini. Sudah molor sebenarnya. Ibu Yanti, Situbondo. Halo? Halo? Masih di mute ya. Langsung ke Bu Asrol aja mungkin. Ya, Bu Asrol. Tes 1, 2, 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Lombok Timur. Kebetulan saya juga mengajar di sekolah dasar dan sering sekali pindah kelas. Yang paling sering itu di kelas 6 dan kelas 1. Nah, problem utama mungkin yang sering saya hadapi dan itu membuat mood saya menulis itu menjadi ya muncul hilang karena memang problem menasional itu tentang minat baca tidak hanya anak-anak tapi orang tua maupun masyarakat Indonesia dan itu juga
disampaikan oleh hasil penelitian dari 1.000 orang Indonesia hanya 1 yang gemar ya, itu yang kadang-kadang itu membuat saya kadang untuk menulis itu ada yang baca nggak? Ada yang baca enggak? Nah, dan begitu pula di siswa. Yang ingin saya tanyakan mungkin Cak bisa berbagi maupun rekan-rekan yang lain untuk menumbuhkan minat baca dan daya baca ini. Yang mungkin lebih spesifik lah kalau untuk masyarakat itu mungkin tugas kita bersama. Tapi kalau yang di sekolah dasar dari kecil untuk penanaman pembiasaan, karena gerakan literasi yang sering kami coba itu mandek juga, karena soalnya kan juga gurunya juga tidak hanya anak-anak, sebenarnya kita pun mungkin sangat kurang minat baca maupun daya baca ini. Nah, untuk di anak-anak menumbuhkan minat baca dan daya baca ini menurut pengalaman Cak maupun rekan yang lain mungkin bisa membantu saya. Baik. Kira-kira trik Halo. atau ada jurus-jurus ampuhnya lah untuk bisa membangkitkan minat baca, karena kalau dari jurus-jurus yang 1 sampai 9 tadi di anak-anak seperti tadi juga disampaikan secara psikologis memang mereka kan belum tertarik kepada tulisannya tapi cenderung kepada gambar. Dengar suara saya? Iya. Dengar, Cak, suaranya jelas. Sempat hilang. Oke, begini Ibu Asrol. Itu tadi kan menumbuhkan minat baca dan minat menulis ya. Kalau boleh tahu kelas berapa itu? Hampir di semua kelas ya, karena saya pernah mengajar kelas 1, kelas 5, kelas 6. SD? Rata-rata. Iya, SD. Oke. Kalau SD, sebaiknya seperti kasusnya Pak Yabes tadi itu. Yang penting bagaimana caranya Ibu membuat seorang anak itu terbiasa mengungkapkan isi hatinya dengan menulis. Pakai tantangan seperti saya tadi saja. Kamu selama 30 menit menulis apapun silakan. Pingin ngentut ya kamu tulis, pingin mengentut, pingin buang air kecil tapi kamu tahan karena menulis ya silakan tulis itu. Pokok Bapak Ibu beri topik ya. Jadi misalkan coba menulis tentang hobimu. Hobi saya adalah memancing ikan. Saya lupa terusannya apa ya, itu harus ditulis. Misalkan Bapak Ibu lupa, muridnya lupa, tulis saja, saya lupa ini. Biasakan seperti itu. Memang terlihat konyol dan nanti hasilnya juga konyol. Tapi itu bisa melatih untuk siswa itu mengungkapkan isi hati ke dalam tulisan. Itu bisa melatih. Setidaknya itu yang Bapak Ibu guru saya lakukan dulu waktu SMP atau SMK. Gitu Bu Asrol. Semoga membantu. Kalau menurut saya seperti itu. Mungkin Bu Asrol dapat masukan dari guru-guru yang lain juga bisa jadikan referensi ya. Tapi kalau untuk saya ya seperti itu. Tulisnya kalau daya bacanya itu seperti apa, Cak? Mungkin Cak punya pengalaman. Oke, kalau daya baca mungkin teksnya ya yang perlu diperbaiki. Jadi jangan biasakan anak itu suruh membaca teks yang bejibun. Coba teksnya itu yang dibaca itu yang 1 paragraf itu cuma 2 kata seperti punya saya tadi. Mungkin lebih tertarik. 1 paragraf ada 2 kata, 2 kalimat. Terus habis itu nanti ada gambarnya, ada jedanya, ada bullet listnya. Lebih tertata, lebih enak gitu lewatnya. Kayak komik gitu ya. Bukan komik, seperti tulisan saya tadi loh, saya share screen lagi ya. Seperti ini, seperti ini. Coba Ibu bandingkan yang putih sama yang kuning. Ini kan yang putih kan lebih enak dibaca. Kalimatnya pendek, terus habis itu ada subheading-nya. Dengan format seperti ini, anak bisa lebih tertarik dalam membaca daripada yang kuning. Poinnya lebih jelas. Kenapa? Poinnya menjadi lebih jelas. Betul. Begitu ya Ibu. Saya coba ke peserta yang lain yang belum. Saya coba. Tadi Pak Firman ini jawab yang lain lama, nanti saya nggak kebagian nanti itu. Ya Ibu ini Mbak ya, Mbak apa Ibu ya ini ya, Mareska Singal Minahasa. Silakan Ibu. Belum masuk suaranya. Singal Pak.
Oh, kecil sekali suaranya. Maaf. Coba pertanyaannya di chat saja. Terlalu kecil soalnya keluarnya. Ya. Halo. Sekarang bisa, Pak? Tadi pakai headset bisa kedengaran nggak? Ya, bagus. Sudah bagus. Tadi terlalu pelan. Ya, maaf. Memang jaringannya agak jelek sih, Pak. Ya, silakan pertanyaannya. Saya mau nanya. Seperti yang saya sudah share di grup WA, kan saya memang suka menulis. Cuman nggak ada wadah. Nah, sekarang kan sudah ada wadahnya nih PPMN. Saya suka nulis puisi sama cerita-cerita, walaupun sih kemarin-kemarin masih sampai ke diary doang. Kalau puisi waktu sekolah pernah ikut lomba puisi, tapi sekarang kan udah jadi guru nggak lagi lah. Tapi sering juga buat punyanya Visla. Nah, pertanyaan saya, apakah ada aplikasi sesuai dengan pengalaman Pak Firman? Apakah ada aplikasi yang bisa menampung tulisan kita? Halo, bisa Pak? Sebentar. Coba di chat saja. Ada aplikasi apa? Tadi kurang jelas. Coba di pertanyaannya di chat saja ya. Saya chat saja Pak ya. Ya, soalnya tadi sempat putus terus nyambung di sini. Oh ya, oke. Saya sampai mendekatkan muka kakak ke layar. Ayo di chat saja. Siap Pak. Ya, sambil menunggu Ibu Mareska ya, saya alihkan ke Bu Indra ya. Silakan di chat pertanyaannya, pasti saya jawab. Silakan Ibu Indra. Ibu Indra Wardani. Ya, siap. Mohon maaf ini Kak, kamera saya tutup ya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit aja. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedikit aja sih, Cak. Saya kan punya tulisan udah lama gitu ya. Itu ceritanya ya menyangkut tentang gigolo gitu ya. Masa kan masih ragu gitu. Ya belum saya bukan atau apa karena masih ragu. Nah, seperti tadi yang Cak Firman itu paparkan tadi mengenai jurus-jurus itu kan. Nah, kira-kira untuk mengenai judulnya yang bisa apa ya, penasaran orang tentang isinya. Kalau langsung digulung judulnya kan orang udah paham, orang malas untuk baca gitu kan, orang udah mengira-ngira isinya pasti gini. Nah, kira-kira kalau sesuai dengan jurus yang tadi Cak Firman kan tadi, kira-kira kayak mana gitu, judul yang bagus, yang menarik, yang bikin penasaran orang. Makasih. Ya, sama-sama. Ibu Indra sebetulnya kalau sudah punya tulisan terus habis itu Ibu ragu gitu. Saya cuma pesan seperti ini, Bu. Sebagus apapun Anda menulis, ada saja orang yang tidak suka. Sejelek apapun tulisan Anda, ada saja orang yang suka. Ya. Jadi tidak perlu perfeksionis. Publikasikan saja, kalau ada kesalahan segera tahu. Daripada ragu-ragu ini bagus apa Anda, ini menarik apa Anda. Saya awalnya dulu itu waktu pertama kali masuk pasar mancanegara, klien pertama saya itu saya masih ingat, itu orang Mesir. Beliau menyuruh saya membantu dia mereview produk obat diet, kalau nggak salah itu obat diet ya. Kemudian setelah saya tulis, dia marah-marah ke saya. Dia bilang gini, Firman, your writing is like a kindergarten kid. Jadi katanya itu tulisan saya seperti anak TK. Padahal waktu itu saya lulus cum laude bahasa Inggris. Tulisan saya masih seperti anak TK baginya. Ya saya belajar dari situ. Saya dalam sehari itu nulis itu 1000 kata itu saya habiskan dalam 1 hari. Lama sekali. Perlu proses belajar yang panjang, pembiasaan dan lain-lain. Itu ada prosesnya. Dan itu pasti ada kesalahan kita koreksi, ada kesalahan kita koreksi. Jatuh bangun dari situ, Bapak Ibu. Tidak bisa instan. Pinter nulis itu tidak bisa instan. Nah, kalau apalagi Bapak Ibu perfeksionis, ini bagus apa enggak ya? Ini bagus apa enggak ya? Tidak segera publis, tidak segera ada koreksi, feedback dari orang lain dan sebagainya. Maka Bapak Ibu akan terpaku di situ. Tidak akan pernah belajar, tidak akan pernah berkembang, stuck di situ terus kebingungan, terus habis itu Bapak Ibu tanya, kok saya nggak berkembang ya? Kenapa ya? Ya karena itu tadi perfeksionis. Sedikit Cak.
Sedikit, Cak. Sebenarnya bukan seperti itu ya. Judulnya itu malah terpaksa jadi gikolog gitu yang saya buat gitu kan. Cuma kan yang kalau misalnya saya share ke media, ini kan yang membaca itu kan bukan orang-orang dewasa saja gitu. Itu kan ada anak-anak dulu yang dari Aceh aja pernah cerita tentang anak-anak itu ada yang protes ya. Itu ceritanya cerita zaman dulu itu ada yang protes. Zaman dulu kan nggak ada istilahnya nggak ada yang nyebut Allah gitu kan. Saya pakainya dewa di protes tuh anak kecil gitu kan. Tapi saya salut, saya bilang oh ya nanti saya ganti, saya bilang nggak gitu kan. Karena kan nggak ada itu bakal dewa gitu kan ya. Jadi saya ngikutin pembaca lah. Cuma sementara yang ini judulnya kan terpaksa jadi gikolog. Cuma saya masih ragunya itu karena yang membaca kan bukan ya orang tua saja gitu, orang dewasa saja, tapi kan anak-anak gitu yang dibatasi. Maksud saya seperti itu. Harus ada kejelasan di situ. Kalau kasusnya Bu Indra tadi itu bukunya sasarannya itu orang dewasa, ternyata dibaca anak-anak. Sebetulnya yang salah itu bukan Bu Indra, tapi orang tua dari anak-anaknya. Lah kok bisa mereka membaca buku itu gitu loh. Siap. Paling tidak Bu Indra ini bisa jadi pelajaran kalau menulis buku, misalkan itu diperuntukkan untuk oleh usia berapa, ditulis di depan. Seperti itu. Siap, siap. Oke, ini saya jawab pertanyaannya sebelumnya saja dulu. Ibu, terima kasih, Cak. Ibu siapa tadi itu? Mareska belum ada pertanyaannya ya? Halo? Ibu Mareska? Ya. Ya, sudah ada pertanyaannya. On the way, Pak. Oh ini. Oke, sudah. Ya, saya baca ya. Jadi begini, Pak. Saya kan memang suka menulis sejak SMP, meskipun hanya sampai di sini. Saya menirukan suaranya supaya Bapak Ibu di sini nggak bosan. Meskipun hanya sampai di puisi sama dia, karena dulunya kan nggak ada sarana atau wadah untuk bisa digunakan mempublikasikan tulisan saya. Nah, sekarang kan sudah ada PPMN, bisa tapi masalahnya saya sudah nggak bisa lagi bawa buku saku atau diary yang biasa. Di mana saja, tapi kalau ada HP pasti bisa. Jadi apalah ada aplikasinya bisa. Oke, nanti bisa saya salin ke laptop kalau sudah di rumah. Oke. Saya pribadi pakai aplikasi namanya Sing, syNC.com. Sing. Jadi misalkan Bapak Ibu nulis ya di laptop ya, nulis di laptop, terus itu seperti Google Drive modelnya, tapi lebih bagus lagi. Bapak Ibu itu seperti nanti di komputer itu ada foldernya, itu namanya folder Sing. Bapak Ibu save itu ya di laptop ya, cetet di laptop nge-save. Nanti di HP itu langsung ada, di foldernya HP itu langsung ada. Namanya SYNC. Sing.com, saya taruh di chat Bapak Ibu. Nanti aplikasi bisa di-download di Google. Ya, itu aplikasi juga termasuk website. Kalau di komputer diaksesnya lewat sing.com, kalau di Play Store ada Sing, taruh aja sing.com nanti ada. Ya. Saya pakai itu. Terus habis itu kalau untuk catatan darurat ya saya pakai apa ya? Saya lihat dulu di HP ya. Saya pakai apa ini? Oh ya, ini. Saya biasa pakai Color Note. Halo. Jadi biasanya kalau Color Note ini, misalkan ini catatan untuk deadline tulisan saya, itu saya kasih warna kuning. Nanti untuk catatan inspirasi saya kasih catatan warna hijau. Terus habis itu saya simpan di Sing, otomatis langsung masuk ke laptop. Udah selesai. Saya jawab pertanyaannya, ada lagi nih. Oke, sama-sama. Ada lagi yang tanya ini di chat, bagaimana cara menjaga spirit menulis agar tetap eksis untuk terus menulis. Bapak Ibu, peserta webinar yang budiman, saya menulis itu karena keterdesakan finansial. Cara saya menjaga spirit menulis adalah melihat rekening saya. Kalau saya itu sudah menulis, habis itu ada bayaran ya, waduh tambah semangat menulis Bapak Ibu.
Jadi jawaban saya untuk pertanyaan ini, kalau versi saya harus ada hasil yang bisa diberikan dari menulis itu tadi, apapun itu. Kalau tidak bisa menghasilkan uang, setidaknya ada orang lain yang mengapresiasi. Itu menjadi sebuah spirit tersendiri bagi kita. Seperti salah satu klien saya tadi dari Mesir, pertamanya bilang bahasa Inggris saya seperti anak TK, kemudian ketika saya berbenah dia menjadi tertarik, itu dia puji, oh it's very good, let's continue the work, ayo bekerja lebih banyak, nanti saya bayar lebih banyak, tambah semangat saya. Padahal belum tentu digaji lebih banyak. Baru sebatas it's very good, itu sebuah pujian yang sangat membangun. Jadi usahakan ada sesuatu yang membuat reward Bapak Ibu, membuat Bapak Ibu itu merasa dihargai dalam menulis. Kalau Bapak Ibu, selama Bapak Ibu merasa tidak dihargai, tidak akan semangat. Bapak Ibu bekerja untuk uang kan, bukan untuk seikhlasnya terus kan, seperti itu. Ini ada 4 message. Sebentar saya cek dulu. Belum dapat juga, Pak. Kirim link absennya. Oh iya, link absennya nanti tanyakan Pak Teddy ya. Saya juga belum tahu. Oke, saya rasa sudah semua. Aduh, tak minum dulu. Silakan Bu Ana, bisa dilanjut untuk penutupan. Ya, luar biasa Cak Firman dan teman-teman yang ada di sini. Kita bertahan di peserta 50, Cak. 2 jam berada di sini. Awal tadi hanya kira-kira 21, bertambah, sekarang sampai menjadi 50 peserta. Luar biasa. Aplaus untuk kita semua. Semangatnya yang luar biasa. Penulis-penulis hebat yang ada di seluruh Nusantara. Mudah-mudahan kita bisa berkarya untuk diri kita sendiri, untuk siswa kita, untuk orang lain, dan bermanfaat bagi semuanya. Amin. Terima kasih kami ucapkan pada Cak Firman yang hari ini sudah memberikan materi yang luar biasa, bermanfaat untuk kita semua. Aplaus sekali lagi untuk Cak Firman yang luar biasa, keren. Bapak Ibu yang kami hormati, acara demi acara sudah kita lalui bersama. Kita sudah berada di penghujung acara. Marilah kita ucapkan dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan acara pada malam hari ini bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup acara pada malam hari ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam PPMN. Sebentar, saya foto dulu ya. On kan semua. Saya foto dulu. Aduh, saya nggak berjilbab. Yang mana dapat hadiah? Absennya ada ya, Pak? Ayo, on kan dulu. Absennya ada ya? Ya, siap-siap. Guys ya. Ya. Sudah ya. 1, 2. Tuh, cek macet. Bentar. Sorry. Saya ngutuk Kakak. Ya, Cak. Oh iya ya. Literasi, L. Literasi. 1, 2, 3. Oke, sudah. Ya, sudah Bapak Ibu. Nanti saya kirim lewat grup ya. Link absennya tidak ada ya, Bu ya? Ya, untuk link absennya nanti ditanyakan ke Pak Teddy ya. Dia sekretaris pusat. Itu nanti biasanya ada. Saya tidak menangani absen, Bapak Ibu. Nah, ada yang ngechat, Ya, Cak. Bapak Ibu, Mudah-mudahan part 3 ada lagi nih, Cak. Kenapa, Ibu? Mudah-mudahan part 3 masih berlanjut. Oh, tidak. Ini sudah final ini, Bu. Nanti ada materi-materi yang lain nanti ke depannya. Terima kasih Mas Firman, izin live ya. Terima kasih Pak Firman. Terima kasih teman-teman semua. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses dan sehat buat semuanya. Sukses Bapak Ibu. Pak Firman. Terima kasih Bu Ana. Sama-sama Bapak Ibu. Izin live Bu Ana. Terima kasih Pak Sama-sama. Cak Firman. Ya, Izin sama-sama. live.
Ini yang Indonesia wilayah tengah, wilayah timur sudah malam sekali ya. Tapi Bapak Ibu luar biasa masih bertahan ini. Saya izin live dulu ya. Sama-sama saya juga izin live. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.